الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bikaramatil awliya ila yaumil qiyamah wa bikaramatil ulama'il amilin wal musannifin al manasin lamain qura' wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, thumma ila jamil ulama'i sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul azim wa sinima malalim alalama Syekh sana sandili min tariqati sadriya wa sinima malalim alalama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihi wa fura'ihim wa silsilatihim wal akhidina anhum, khususan Sayyidina Syekh Agung Muhammad Asnawi, Sayyidina Syekh Ahmad Syari wa Sayyidina Syekh Ahmad Kadim wa Sayyidina Syekh Agung Muhammad Nawawi Tanah Haraka Agung Abdul Karim Tanah Haraka Khatib Sambas, thumma ila khususan musannif al-mu'allif hadzal kitab Imam Al-Alim Al-Alama Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibir wa Imam Al-Alim Al-Alama Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, thumma ila jama' syayikhina wa masyayikh masyayikhina Saniki Jemaah Mazudi wa Saniki Muhammad Nur wa Saniki Ahmad Salah wa Saniki Muhammad Khuzin wa Saniki Abdullah bin Zaid Saniki Abdullah Fakih Langitan Wasani Gajah Abdul Wahid bin Gaji Zuhdi Wasani Gaji Bisri Mustafa Rembang Wasani Gajah Arwani Amin Kudus Wasani Gajah Muhammad Safi Ademi Wasani Gajah Abdullah Safi Wasani Gajah Abdullah bin Wasani Gajah Ahmad Kurtubi bin Gajah Anwar Wasani Gajah Muhammad Khalil Bakran Wasani Gajah Abdurrahman Wahid Wasani Gajah Abu Yatim Yatim Wasani Gajah Ahmad Asrar Wasani Gajah Ahmad Salman Wasani Gajah Muhammad Munawir Wasani Gajah Abdullah Fandi Munawir Wasani Gajah Abdul Qadir Munawir Wasani Gajah Ali Masum Krapia Wasani Gajah Zainal Abidin Munawir Wasani Gajah Daladi Munawir Wasani Gajah Ahmad Warasun Asani Ma'malanim Al-Alama Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Sayyid Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawi Al-Bantani wa Adratus Syekh Gajah Hashim Ash'ari Gajah Asasam Salarifin Gajah Wabasbullah Gajah Bisri Sansuri Gajah Abdul Hamid Pasuruan Gajah Abdul Hamid Jambat Gajah Ahmad Wahid Widang Tuban Gajah Sari Babat Lama Manjisyati Tijatul Kubra Bahasa Kurang Lemah Maimun Zubair Bayi Abdul Karim Lirbayi Bayi Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Mama Nawawi Cibaka Gajah Jangan kasih Allah manfa'na Al-barakati ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa an'ada alina ya Allah thumma al-fatiha khususan ar-raya thumma al-fatihah ila jami' ahli kubur min ahlina wa ahlikum, khususan ila ruh, silahkan ahli kuburnya masing-masing, khususan ila ruh basakinah nomor terjemah dalam diamil asari nyarti cerbasa kemasrayam bidana malaisayat Allah manfa'al barakati ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa an'ada alaina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا فتاح يا رزاق 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 يا الله يا فتاح يا رزاق. Sampai mana kemarin teh? Oh ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu dan wajib ghuslu sya'ril wajhi, membasuh rambut yang ada di wajah. Ini ulang sedikit ya. Min hadbin, dari bulu mata, wajib itu. Satu bulu mata ketika ada cat misalnya, maka wudhu kita tidak sah. Bulu mata nih. Wahajibin, nih alis, ya toh. Alis ini harus kena air, harus dibasah, harus basah. Kalau sampai misalnya dipakein, diitemin pakai sesuatu kayak cat gitu, itu juga
bisa tidak sah wudunya. Wasyaribin, kumis nih, kumis. Ini juga harus basah semua, ya. Harus basah, kena air. Wa anfaqatin, dan apa? Ini nih, ini apa jenis? Hah? Apa nah ini? Pak, iki loh. Jenggot oke ini ya. Iki loh. Iki apa? Apa? Orang ini jenenge. Tuh ya toh. Kita itu nggak bisa ngasih apa namanya anggota badan kita aja kadang-kadang nggak tahu namanya loh. Apalagi tanaman-tanaman yang jumlahnya jutaan tanaman itu ya. Ini namanya apa? Kalau orang Jawa namanya rawis. Saya dulu waktu dalam ngaji itu namanya rawis. Rawis itu ya iki ya. Rawis. Bukan rawit, rawis ya. Nanti tapi rawit mau cabe itu mah, ya toh. Wes. Terus apa lagi? Ntar Pak, ini kita urutin. Wali yatin, jenggot, ini jenggot, ya kan? Ingat itu, bulu mata, alis, kumis, rawis, jenggot. Jenggot dengan janggut beda loh. Jenggot dengan janggut beda nggak? Jenggot itu bulu, kalau janggut itu ini ya kan? Tempatnya jenggot itu namanya janggut. Itu jenggot. Ya, jenggot itu juga harus kena air. Nanti ada penjelasan di belakang. Yang dimaksud dengan liyah itu wahya, ada pun yang dengan liyah itu yaitu rambut nabata yang tumbuh ala dzaqoni, atas janggut tuh. Yaitu rambut yang tumbuh di atas janggut. Nih, nih, yaitu janggut. Wawa adapun yang disebut dengan dzaqon ya jetami oleh ya ini, yaitu berkumpulnya nih dua rahang, ya kan? Jadi ini namanya janggut. Di sini kan, ini kan berkumpul di sini toh. Ini rahang nih, set. Nah, ini ada janggut namanya. Kalau rambutnya namanya jenggot. Yang dipermasalahkan gara-gara orang tuh sekarang wajib jenggot itu, ya kan? Padahal nggak semua orang berjenggot. Ya kan, kadang-kadang wajib berjenggot, angel. Orang kalau masuk surga wajib berjenggot, wah wes ngeri. Akeh sih nggak masuk surga, ujung-ujungnya orang Arab doang yang masuk surga. Jenggot itu merupakan salah satu mahkota bagi orang Arab, ya toh, orang Arab. Makanya Rasulullah dulu itu memang punya jenggot karena beliau orang Arab. Ya toh, orang-orang Arab semuanya pakai jenggot. SMA itu udah jenggotnya udah tebel Pak. Orang Arab SMA udah, kalau kita lihat udah kayak 35 tahun umurnya teh. Ya kan, karena jenggotan. Tapi bangga mereka. Orang Arab tuh kalau nggak punya jenggot dianggap punten nih nggak laki-laki. Nggak laki-laki. Termasuk ya seorang laki-laki gitu aja. Makanya mereka kalau disuruh nyukur jenggot anti banget Pak, anti. Hampir semua orang Arab itu punya jenggot. Arab termasuk ya Irak, ya Iran, ya Libya. Terus apa lagi tuh yang sekarang lagi perang teh, Qatar, yang dibom sama Iran ya. Itu Arab itu. Masuk negara Arab semua itu, ya kan? Terus wa'adharun, dan termasuk di jenggot, termasuk rambut yang wajib dibasuh ketika berwudu itu adhar, ya, atau idharun, dibaca idharun atau adharun. Adharun itu hati-hati, ya, hati-hati loh. Iki lho. Hati-hati. Iya apa jenenge? Hati-hati toh. Ngerti jenenge. Sampeyan yang nggak ngerti iki tok lho ya. Apa aku ya bingung kok.
rawis kita anu rawis ya kan. Yes, hati-hati ini wajib loh Pak. Makanya kalau orang wudhu cuma begini doang, hati-hatinya ini nggak kena air, nggak sah. Itu biasanya ibu-ibu tuh, oh laki-laki tuh makanya kalau wudhu Pak, cuot gitu sampai semuanya. Ibu-ibu kan kadang-kadang pakai jilbab ini doang, kayak biasa sini doang, yang sini kagak. Ya toh? Ini masalah ini. Itu bisa nggak sah wudhunya, ya kan? Karena ini termasuk yang wajib dibasuh. Keterangannya noh, ya kan? Ada keterangannya. Makanya pentingnya ngaji itu kayak gini nih. Ya Allah, adar atau aidar. Wahua, adapun yang dimaksud dengan adarun, wama yaitu rambut nabata yang tumbuh alal admil atas tulang al muhaldi lil uduni yang bersejajar dengan udun. Ini kan ada tulang, Pak. Ini kan tulang tuh. Ini kan tulang. Nah di sini ada hati-hati ini rambut tuh di sini. Tuh, ini tulang. Ini kan telinga. Nah, ini ada rambut. Rambut itu namanya hati-hati. Rambut bukan hati-hati loh. Gitu. Hati-hati sama hati-hati beda enggak? Kalau hati-hati itu hati-hati, kalau hati-hati hati. Memang bahasa Jawa itu banyak ya, hati-hati. Ya toh? Allahu Akbar. Makanya luar biasa bahasa Jawa itu ya. Ya bukan muji-muji orang Jawa, bukan ya, mohon maaf nih ya. Maksudnya itu ya kayak orang Sunda. Orang Sunda itu juga bahasanya banyak, ya kan? Banyak. Makan aja banyak banget bahasanya itu, ya kan? Yang dari rendah sampai tinggi ya. Nah, wes. Jadi itu namanya hati-hati. Ini wajib dibasuh nih, basuh nih. Wa'aridin, godek. Godek. Ngerti godek? Godek itu nih, ini kan ada orang tuh punya godek ya, set tuh ya toh, itu godek itu wajib dibasuh. Godek, inget tuh, godek. Bahasa Indonesia ini apa ya godek ya? Ya godek, jambang, ya, jambang, jambang bukan jampang loh ya, jampang juga ya? Kan kalau Jampang mah Sukabumi itu mah Jampang, jambang, godek, ya itu wajib dibasuh, ya kan? Nanti ada keterangan di bawahnya. Wawa apa yang dimaksud dengan arit, godek tadi, ma yaitu rambut, ittahato, ya inhato yang nerus, ya kan? Angu darinya ilal lihyati sampai ke jenggot. Ya kan, sampai ke jenggot. Jadi kan gini nih, ada set sampai ke jenggot nih, nerus ini namanya godek. Jambang, rambut yang nerus dari hati-hati ini, ya kan, dari apa nih nih, hati-hati sampai ke jenggot. Itu namanya jambang, jambang atau godek itu wajib dibasuh. Paham? Ini nih makanya rambut-rambut yang tadi saya sebutkan kalau sampai ada catnya atau ada sesuatu yang menghalangi ke rambut tadi, maka nggak sah wudunya, ya kan? Nggak sah wudunya. Wa minal wajhi, dan diantara anggota yang masuk wajah, humratus syafataini, yaitu merah-merah bibir. Ini kan merah tuh. Ini karena laki-laki kan nggak pakai lipstick. Kalau perempuan pakai lipstick tuh yang dimerahin. Ini kan merah ya. Ini termasuk wajah. Dalamnya enggak gitu loh. Kalau dalamnya enggak, mohon maaf. Yang dalam sini, dalam itu enggak.
Yang merah tuh, yang di luar. Ya, yang di luar, yang biasanya dilipstikin. Nah, makanya bahasanya hamratus syafatain atau humratus syafatain. Yakni merah-merahnya kedua bibir. Itu wajib dibasuh. Karena itu termasuk wajah. Makanya kalau seorang perempuan pakai lipstik yang terbuat dari semacam yang nempel, yang nggak bisa digosok, nggak bisa hilang, harus dengan cara misalnya hilangnya dengan obat misalnya, maka itu wudhunya bisa tidak sah. Gitu. Ya udah semacam kayak pakai tip, kan ada Pak, lipstik itu nempel kuat. Kecuali lipstik murahan itu ya enggak kalau gitu mah, ya kan, lipstik. Kalau apalagi yang memang bahannya dari kayak cat itu jelas itu tidak masuk air. Kalau sampai yang merah-merah yang biasa di lipstikin tadi tidak kena air, gitu, maka wudhunya ora sah. Allahu Akbar, ya toh. Eling-eling bojone sampean kasih tahu, ya kan. Kalau laki-laki mah nggak pakai lipstik. Kalau ada laki-laki pakai lipstik gilani tambahan, ya toh, medeni tambahan wi. Lanang tau itu kan gitu ujung-ujungnya. Kecuali ketopraan loh. Ngerti ketopraan tuh, ludrukan. Orang Jawa kan ada ketoprak, ada ludruk itu pakai lipstik. Wah, itu mah lain lagi biasa. Kita nggak membahas itu mah. Wa maudhi'ul ghamami, dan tempat sinom wahwa, yaitu ma rambut nabata yang tumbuh alaihi asy'aru minal jabhati, dari apa, dari ini dahi. Jadi itu juga nih rambut di sini Pak, nih kayak gini nih, ini nih dari dahi sini kan ada rambut nih, ini ada, ini harus dibasuh, ya kan, sedikit di sini nih yang ada kadang-kadang rambut tipis, ya kan, itu tuh, itu namanya wa mautiul ghamam dunal mahalit tahdhifi, bukan tempat tahdhib. Tahdhib itu alal asai menurut pendapat yang sahih. Wahwa, dan apa-apa yang disebut dengan tahdhib itu mah rambut nabata yang tumbuh alaihi atasnya asy'aru rambut al khafifu yang tipis, baina ibtida'il idari, di antara ati-ati wa nazaati dan naza'ah. Di sini yang biasa dikerik itu nggak masuk nih Pak, ini nih, ini nggak masuk, ya kan, di sini nggak masuk nih, ini nih, ya kan, yang masuk itu ini, yang masuk, ya toh. Terus mana tadi, wan naz'ati dan naz'ah. Naz'ah itu sini belakang, ini nih belakang telinga, ini juga nggak masuk, ya nggak masuk, ya kan. Mana ya, ini apa Pak, watuna watadil udun, yaitu yang naza itu apa, pasuk dengan naza itu apa, wan nazaatani, adapun disebut naza itu wahuma keduanya libayadhon yang dua-duanya itu putih, ya, yakta nifani. Nah yang ini yang apa tadi ini nih, anasiyati yang tumbuh nih, wa maudhi'us sulbi wa maidus sol'i. Jadi gini, ini enggak nih Pak, ini nih apa namanya lagi, iki lho ini nih apa iki jenenge nih apa iki, ya kan, putih-putih sing kiri. Nah ini menunjukkan kalau orang pinter itu biasanya di sini ada tambahan gitu ya rambutnya. Kalau orang nggak kurang pinter itu biasanya ininya
apa namanya? Biasanya tip orang nggak punya begini nih. Ini loh, masuk menjorok begini loh, ya kan? Nah ini nggak masuk, ya kan? Menjorok. Lah kalau menjorok sampai sini nanti wajahnya sampai begini dong, ya kan? Kan ada orang gitu, ya kan? Yang kayak gini. Kayak saya punya kayak gini nih, ya kan? Nih, kayak ini. Karena ada orang yang batoke apa? Wah jidatnya sempit gitu. Itu biasanya kurang cerdas biasanya, tapi nggak semua juga. Ini mohon maaf yang batoke sempit nanti ngenai aku, no. Enggak ini. Jadi yang makanya orang-orang pinter itu biasanya apa namanya? Batoke rada ombo. Terus ininya agak ini nih. Ya. Ada apa, Pak? Iki. Ya, yes, pokoknya kuwi lah jenenge. Ya toh? Kuwi. Tapi itu nggak menjadi patokan juga. Kalau dulu itu kadang orang tua itu kalau punya patok-patokan, kalau gini pinter nih. Kalau punya rambut di sini rambutnya nyerit orangnya pelit. Orang denger gak kayak gitu tuh? Ya kayak buntut tikus katanya. Buntut apa? Buntut kasir ya. Kadang orang kalau punya ini nih di belakang ngelirit kayak buntut, nah, katanya pelit. Itu jangan jadi patokan ya, jangan jadi patokan. Terus kayak kita tadi yang kayak punya kayak saya ini pinter ya enggak juga, enggak semua. Ada orang buta gila juga banyak. Ya kan, saya punya pernah ngelihat orang buta itu gila ya, banyak ya. Wes itu ya kan, ini termasuk yang apa nih Pak tuh, yang harus dibasuh dan tidak dibasuh gitu ya. Wayusanu dan disunahkan ghuslu kulima, membasuh tiap-tiap rambut. Qila yang dikatakan tadi, anagu bahwasanya itu rambut laisa bukan minal wajih dari wajah, tapi disunahkan. Walaupun kayak tadi sini nggak masuk rambut, di sini tadi nggak, tapi sunnah. Ini terus sampai disunahkan sampai begini itu, ya kan? Dibasuh sunnah tapi kagak wajib. Kalau yang wajib kan tadi ini bulu mata, alis, kumis, rawis, jenggot, godek. Ini godek, hati-hati. Itu kan yang wajib. Kalau yang tadi kayak yang tadi saya sebutkan itu sunnah saja, itu ya. Wajibu dan wajib ghuslu dzakirin wa batinin kulli minasyu'uri as-sabiqati. Wajib membasuh dohirnya, wabatinin dan batinnya, kulin semuanya, minasyu'uri dari rambut-rambut as-sabiqati yang disebutkan tadi. Wajib. Jadi alis kayak tadi loh, ini wajib sampai basuh. Kok nggak kebasuh, maka nggak sah wudunya. Wa in kasufa, walaupun tebal, alis tebal gitu, wah, wajib membasuh alis yang tebal tadi sampai ke dalamnya. Itu sampai ke dalam, itu kulitnya sampai ke basuh alis. Kalau bulu mata kan nggak terlalu tebel, nggak. Kumis, waduh, ada orang punya kumis towel, wah, mau makan aja harus dibuka dulu hordengnya. Kan ada kan, ya Allah, ada orang kumisnya mau makan harus dibuka dulu tuh. Wes angel. Ada punya kumis, ya kan? Pak Latif itu punya wah, kumis Pak Latif itu juga mulai tebel juga itu, Pak. Ya, Pak Latif punya kumis. Kumis yang tebel itu wajib kena loh, Pak. Wajib dibasuh. Termasuk dalamnya. Maksudnya batin itu kulitnya kena. Makanya sampai segini, Pak. Bluk itu sampai pasti kena air dalamnya. Kalau sampai nggak kena air, maka nggak memenuhi syarat. Paham? Nggak memenuhi syarat. Kayak ini kan bukan aib kan, wong kita semua pada tahu. Suaminya Mbak Inul siapa? Bang Adam. Nah, Bang Adam kan kumisnya tebel banget ya.
Oh, itu wajib Pak. Wajib membasuh rambutnya tadi sampai dalamnya. Jadi harus Bang Adam itu kalau wudhu harus sampai gini, bus gitu sampai ke dalam. Nah ini dijelaskan. Ini bukan Bang Adam kan memang tebel begitu. Itu bukan aib, memang beliau senengannya begitu. Kumisnya itu kan tebel beliau, ya kan? Nah itu contoh aja, buat contoh. Kalau Pak Latif itu masih tipis itu mah, tebelin Pak kayak Bang Adam. Ya, tapi kalau ciri khas orang Bojonegoro, kampung saya itu pejabat-pejabat rata-rata kumisnya tebel-tebel Pak. Saya dulu juga kumisan. Saya dulu kumisan nggak berjenggot kumis, ya, karena ngikutin orang sono. Tapi sekarang saya udah nggak kumis, nggak pakai kumis saya. Ya toh, wes. In kasufa linut rotil kasafati, karena jarang-jarangnya yang tebel. Kumis kayak gini nggak jarang yang tebel rata-rata. Ya kan alis tebel itu jarang-jarang. Saya termasuk tebel dikit ya kan. Kalau orang kan rata-rata tipis ya, tipis. Nah kalau yang tebel-tebel tetap itu harus kena air gitu, ya kan? Allah. Illa batina kasyifil yatin wa aridin. Tuh Pak, kecuali batinnya tebelnya jenggot, wa aridin dan cambang. Kalau jenggot sama jambang itu nggak usah, jadi cukup luarnya gitu, cukup luarnya. Kalau jenggot tuh cukup begini Pak. Nah, jadi jenggot ini dapat luarnya, seluarnya aja. Kalau nyala-nyala itu sunnah, makanya jenggot itu di sela-sela nyala-nyala jenggot itu sunnah, ya kan? Nah gitu, nggak harus nyampe ke dalam. Ini khusus jenggot dan jambang. Kalau rawis, kumis, alis, mata, bulu mata, idep ini mau kalau tebel kayak apapun harus nyampe ke kulitnya. Kalau jenggot sama jambang cukup luarnya doang. Misalnya dalam nggak kena nggak kena air, nggak apa-apa gitu. Mana dalilnya? No, barusan saya baca gitu. Tapi ya sunnah juga kalau sampai dalemin sunnah gitu loh, yang kayak tadi keterangan di awal loh, ya toh. Wal kasyif wal kathifu, adapun yang dimaksud dengan bulu yang tebal atau rambut yang bulu yang tebal atau rambut yang tebal, yaitu rambut lam taro yang tidak lam taro yang tidak melihat lam turo yang tidak dilihat al basyaratu kulit min khilalihi dari sela-selanya fi majlisi takhotubi di majlis orang ngomong urfan pada umumnya. Jadi gini, jadi kalau ngobrol kayak Pak Waroy itu masih kelihatan di sela-sela jenggotnya itu. Jenggotan kan Pak, ada jenggotnya kan, tipis itu masih kelihatan. Kalau itu wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya, itu paham? Kira-kira kalau ngobrol itu kan nggak mungkin jauh-jauh toh. Ngobrol ya seberapa, setengah meter gitu kan, setengah meter atau semeter deh ngobrol gitu. Kok dia masih melihat ini nih kulitnya dari sela-sela, wah ngobrol loh, itu wajib dibasuh. Tapi kalau tebel kayak saya puji kan tebel, wow, saya puji dulu. Kemana beliau kabarnya itu ya? Saya puji itu kan tebel. Kalau kayak gitu, kalau kita ngomong nggak kelihatan kulitnya di dekatnya dia, maka itu cukup luarnya doang, nggak harus dalam-dalam. Nggak harus dalam itu nggak harus nyampe nih kulitnya, nggak harus. Tapi kalau sampean sampaikan itu sunnah, paham? Allah dijelasin begitu sampai ya. Wajibu dan wajib ghusluma membasuh rambut la yatahaqqaqo yang tidak nyata
ya, yang tidak nyata ghuslu jamihi kecuali oleh membasuh semuanya illa bi ghuslihi kecuali dengan membasuhnya. Gitu. Wajib Pak membasuh sesuatu bukan rambut. Yang mana tidak nyata kecuali memang kalau nggak kita basuh itu sesuatu yang wajib nggak kena. Jadi wajib hukumnya. Li'anna jami'a ma mana sih tadi? Oh ini nih. Li'anna ma karena bahwasanya anggota layatimu yang tidak sempurna al wajibu wajibnya illa bihi kecuali dengan ma tersebut wajibun itu hukumnya wajib gitu. Jadi kayak membasuh apa ini karena ya membasuh dalamnya alis ini kan wajib tuh lah. Sampean kok apa nih kok nggak bisa membasuhnya kecuali dengan harus seperti apa namanya memaksa lah gitu. Nah sesuatu yang itu jadi wajib adanya gitu ya. Yang tahu udahlah misalnya ada orang udah kayak apa sih itu sumbokong ya, sumbokong manusia kera sumbokong itu wajahnya kan semuanya berambut tuh, semua rambut, padahal kita membasuh kulit ini hukumnya wajib ya kan. Maka membasuh rambut yang tumbuh itu ya jadi wajib hukumnya. Karena apa? Karena untuk mencapai ke dalam itu harus apa namanya ini? Harus melalui rambut yang tumbuh tadi. Naudzubillah min dzalik, kan ada orang tumbuh rambut semua. Kan ada orang itu di YouTube itu ada orang yang dianggap siapa anaknya gendruwo itu wajahnya rambut semua. Nah kan membasuh wajah itu kulit wajah itu kan wajib ya kan. Maka kita kalau tidak bisa membasuh wajah kecuali dengan membasuh sesuatu yang menghalangi wajah itu, maka sesuatu itu wajib dibasuh gitu. Paham maksudnya? Nah, gitu. Masya Allah ya, namanya juga kitab fikih itu sebegitu-gitunya dibahas semuanya ya kan. Kita wajib bersyukur ada ulama yang benar-benar mengurusi sampai segitunya ya. Ini berkenaan dengan bagian wajah ya, bagian wajah. Sekarang kita lanjutkan. Wasalithuha, adapun fardu wudu yang ketiga, ghuslu yadaihi, yaitu membasuh kedua tangan, min kafaigi, dari kedua telapak tangan. Namanya telapak ini Pak, ini telapak nih. Telapak itu ada dohir ada batin. Dohir itu yang sini punggung ini dohir ya. Batin ini batin ini disebut batin kan begini kalau ditungkepin ya, putih-putih ini. Nah kalau perempuan itu kan kalau lagi ihram nggak boleh menutup ini ya dah, harus dibuka telapak tangannya nih, harus dibuka. Wajah harus dibuka. Kalau perempuan seluruh anggota badannya bagi perempuan yang lagi berihram wajib ditutup kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya ini lagi sholat ini kelihatan, misalnya sah nggak sholatnya? Ini kelihatan, sah nggak? Ada yang enggak, ada yang sah. Sah nggak? Ini loh, jadi kelihatan. Ada orang perempuan pakai manset begini, tek, terus dia sholat, sah nggak? Kelihatan ininya? Siapa yang sah ngacung coba? Sah. Ya nggak ngacung berarti nggak sah nih. Yang nggak sah ngacung nih, yang nggak sah. 1, 2, 3. Oh alhamdulillah.
Ini yang sah nggak ngacung, yang nggak sah nggak ngacung terus golput ini berarti ini orang ini golput ini. Pak, yang namanya telapak kan ilal waji wal kafaini kan gitu, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang namanya tadi saya disebutkan, namanya telapak tangan ya ini sama ini. Artinya kalau perempuan sholat ditutupin begini pakai manset. Kalau ini udah aurat dia. Ini batasnya di sini loh Pak, ugel-ugel loh. Misalnya perempuan begini, ini kelihatan sholat sah sholatnya. Paham? Gitu. Lah, wudu ghusl yadaihi, ya kan? Membasuh kedua tangan min kafaihi wa dhira'aihi, yakni dari apa yang ini kedua telapak tangan tadi yang saya sampaikan, wa dhira'aihi, dan kedua lengannya, kedua lengan itu dhira' itu ini. Ini dhira'. Makanya Nabi Adam tingginya 60 dhira'. Satu dhira' itu segini. Kurang lebih ya 40 cm atau 50 cm deh. Dhira' segini nih. Berapa senti kira-kira? Ini nih. 40 kan ya? Berarti tingginya Nabi Adam itu berapa? Kalau 60 dhira' berarti kan 30. 60 dhira' kali 40 berapa? 24 meter. Nabi Adam tingginya 20 meter, 4 meter, tinggi kali ya. Gede ya, sampean juga begitu. Nah nanti insya Allah kita kalau masuk surga itu semuanya tingginya seukuran Nabi Adam gitu ya dah. Jadi 24 meter. Wah, rumahnya sampean aja cuma paling berapa meter itu 4 meter ya, cuma segitu kelihatan tinggi, apalagi 24 meter. Tapi nggak usah dibayangin, wah gimana nanti kalau tinggi kelihatan nggak pantas, kalau semuanya segitu pantas. Bahkan dikisahkan kalau ahli neraka itu digedein lagi daripada ahli surga. Ahli neraka itu gede-gede. Karena apa? Biar merasakan sakitnya itu dibakar. Naudzubillah min dzalik. Ya wes, nggak usah bahas tentang neraka deh, ngeri ya kan. Yang baik-baik aja. Semoga sampai masuk surga semua ya. Yes. Itu wadirai lengan bikuli mirfakin, termasuk pada tiap-tiap nih kena nih apa nih, siku, 2 sikut nih, 2 sikutnya ini harus kena. Makanya disunahkan kalau wudhu sampai sini Pak, sampai sini nih pergelangan nih. Walaupun sampai sini cukup, ya kan? Sampai sini cukup, tapi usahakan sampai sini. Karena orang itu nanti di akhirat itu akan nampak dari bekas-bekas wudhunya putih. Jadi kelihatan kayak dikasih tanda gitu. Kayak orang ketopraan itu kan ada tanda apa begitu kan? Kayak wayang orang itu loh. Wow, kan bagus tuh. Ya toh? Itu Pak. Lil ayati, karena berdasarkan ayat wajib ghuslu jami'ima, membasuh semua anggota fi mahalil fardi, pada tempat-tempatnya yang fardu, min sya'rin, dari rambut, wadufrin, dan dari apa ngarane kuku, wa intola, walaupun panjang itu rambut atau kukunya. Tuh wajib. Yang ada dalam tangan kita nih anggota ya ini, ya kan, anggota ini termasuk rambut yang ada dalam tangan kita. Tangan kita kan ada tangannya kayak buluan gitu ya, itu wajib. Kok ada bulu yang kena cat misalnya 1 bulu aja, maka wudhunya nggak sah. Maka sampean kalau apa bulunya yang agak, tapi memang jarang-jarang sih, jarang-jarang orang punya bulu tebel ya toh. Ada yang punya tebel?
nggak apa-apa tebel yo. Kalau ininya tebel, yang lainnya lebih tebel lagi berarti ya. Masya Allah, itu menunjukkan kejantanan. Iya. Wes, disukai perempuan itu, ya kan? Walaupun panjang, kukunya panjang, ya wajib dibasuh. Kukunya 7 meter. Wah, karena ada orang punya kuku 7 meter. Itu kuku yang 7 meter wajib kena air selama nempel. Kecuali udah dipotong. Paham? Itu Pak, wa intola, walaupun dia panjang tadi, ya. Terus mana tadi? Udah masuk Isya ya. Launa, ini sedikit aja deh. Nanti launasia, kalau seseorang itu lupa lumatan pada satu anggota sedikit gitu, satu tempat lah gitu ya. Fan ghosalat, maka dia hendaknya membasuh fitaslisin pada basuhan yang ketiga. Au i'adatin, atau mengulang. Au i'adati wudu'in, atau mengulang wudu, ya, linisyanin, karena lupanya, lahu, bagi dia, gitu. Jadi boten nih, kita basuh kan gini Pak, tek gitu. Di sini ada yang belum kebasuh gitu, atau di sini belum, nanti ngulang lagi, itu udah cukup. Itu maksudnya, nggak harus sekali langsung kena semua. Tangan juga begitu, seret, kan nggak harus langsung kena, kecuali sampai 3 kali basuhan. Sebenarnya wudhu sekali basuhan cukup, kalau semua rata yang penting. Kan kita membasuh anggota wudhu kan sunahnya 3 kali. Itu tujuannya, kedua ketiga itu siapa tahu ada yang belum kebasuh, maka akan kebasuh. Paham? Dan itu cukup, ya kan? La tajidi, tapi bukan wudhu yang apa namanya, litajdid. Litajdid itu mengulang wudhu, ya kan? Wa ihtiyatin, dan bukan karena kehati-hatian. Ajza'ahu, maka itu cukup baginya, cukup, ya kan? Cukup. Wa rabi'uha, adapun fardu wudhu yang keempat, mashu ba'di ra'sihi, yakni mengusap sebagian kepalanya. Insyaallah nanti kita akan bahas setelah besok, insyaallah ya. Semoga bapak-bapak umur panjang semua ya, insyaallah. Insyaallah rezeki bapak banyak, halal barokah semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.